Cuy, gue mau nanya nih sama lu cuy. Seandainya si Fatin milik orang lain, terus lu bakal kagak betah gitu dari pesantren alias cabut dari sini. Terus lu udah kagak yang menyayangi siapa ya? Masa Ustadz Jenal sih? Saya tanya aja lah untuk memastikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Fatin, saya bicara sama kamu. Yaudah tuh, Fatin. Gue mau ke kamar dulu baca buku. Assalamualaikum. April, Tentang surat itu. Surat yang kamu kirim ke saya dan pakai tulisan bahasa Arab. Kamu begitu sih wajahnya? Emang kamu nggak mau denger cerita aku? Aku tuh berjuangnya mati-matian tahu buat nyari penerjemah surat balasan dari kamu itu. Aku tanya ke semua orang yang aku ketemuin di pinggir jalan waktu aku kabur, tapi nggak ada yang bisa jawab. Terus aku ketemu sama penjual buku, dia juga jual kamus bahasa Arab. Saya tanya ke dia juga nggak bisa jawab. Malah saya disuruh beli tuh buku, tuh kamus. Saya cuma bisa nyengir, karena saya punya duit juga enggak. Terus saya ketemu sama orang yang pakai pakaian seperti orang alim. Saya tanya ke dia juga nggak bisa jawab. Dan terakhir, di kantor polisi, saya ketemu seorang yang pakai kacamata hitam. Dan dia bisa menerjemahkan surat yang dari kamu itu. Yang bikin saya takjub adalah dia adalah seorang yang buta. Dia bisa menerjemahkan surat kamu. ya sudah Faang, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, udah cerita panjang-panjang, cuma ditanggepinnya, oh. Jadi bingung saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini surat dari Musa untuk Kak Fianti. Terima kasih ya. Ya udah, Min pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. cuy, gue mau nanya nih sama lu cuy. Seandainya si Fatin milik orang lain, terus lu bakal kagak betah gitu dari pesantren alias cabut dari sini. Terus lu udah kagak mau alias malas beribadah sama Allah lagi gitu ya? Ya enggak tuh Lur, kan ibadah saya mah karena Allah bukan karena Fatin. Cakep banget. Itu yang gue harapin jawabannya. Keren lu cuy, adem didengar cuy. Allah. Tapi saya teh ragu ya Lur. Nggak usah ada keraguan buat beribadah sama Allah. Yakin, hakul yakin cuy. Bukan ragu sama Allah Lur, ragu sama Fatin.
Gua kagak ngerti deh. Allah Fatin, Allah Fatin, Allah Fatin, Allah Fatin. Yang mana yang bener sih cuy? Kagak ngerti gue, kagak. Maksud saya teh gini, Lur. Hah? Saya tuh nggak ikhlas kalau Fatin tuh sampai dimilikin sama orang lain. Kalau emang Fatin itu bukan jodoh saya, Lur. Jodoh itu berarti ada di luar. Jodoh lu tuh ada di luar pesantren ini. Ada yang nungguin lu. Udah cakep, soleha, pokoknya segala-galanya dah. Amin ya Allah, amin. Siapa tuh, Lur? Gak ada, Lur. Aduh, si Ucuy suruh cuy ini cuy yang dengerin dia. Urusan jodoh itu semisterius kelahiran seseorang, semisterius kematian seseorang juga. Kagak ada yang tahu, satupun kagak ada. Cuma Allah yang tahu urusan itu, cuy. Lur, saya teh kagum pisan sama Fatin. Hati saya teh sudah terpaut sama Fatin deh. Jadi saya mah sampai kapanpun saya mah akan berjuang untuk mendapatkan Fatin. Siap bersaing, nggak bakal menyerah saya mah. Ngeri bahasanya berjuang keras. Cuy, gimana cara lo buat berjuang keras? Gimana? Jadi kalau misalnya ada orang yang ngasih bros batu ke Fatin, saya bisa ngasih yang lebih bagus. Mungkin yang batunya jamrud, ruby, atau misalnya kayak safir. Pokoknya lebih bagus lah pokoknya. Ngeri selera lu, cuy. Emang lu punya duit, coy? Kamu menipu pisan nih ngetawain bawa aturan lu. Ada lah. Nih lihat, mana? Coba. Ceban, 2.000. Gopean, 1.000-an. Cuy. Lu istighfar yang banyak deh. Duit segitu buat beli batu kecubung, buat beli batu kalimaya, buat beli batu pancawarna, buat beli batu edong. Kagak laku. Yang ada sama yang jual batu lu disambitin tuh. Duit segitu pasnya buat beli batu ulekan tuh. Kayak emak punya batu itu ulekan yang ada di Pasar Genjing. Nah baru laku, cuy. Lu diem aja, cuy. Beneran, gue nggak bohong, gue nggak ngebohongin kok. Serius harganya segitu batu ulekan enak. Gue bukan bikin lu down, cuy. Ya, lu ngapa diem aja sih? Teman-teman gue yang sama-sama gue juga lagi ngerasain hal yang sama. Kita udah hidup lama di sini bareng-bareng. Sama-sama makan nasi putih. Sama-sama minum air putih. Sama-sama. Dan kebetulan juga kita tengah merasakan hal yang sama. Soal perasaan, soal sayang, soal cinta dan soal asmara. Dan di dalam itu semua ada rasa untuk mencoba menerjemahkan apa itu optimis dan putus asa di antara kita. Ngomong-ngomong soal putus asa, rasa-rasanya nggak pantas kita kedepankan. Karena kita sama-sama tahu Allah nggak suka kita putus asa. Nggak ada salahnya kita sebagai laki-laki mengedepankan optimisme kita, memberitahu sama semua orang kita adalah laki-laki yang tangguh, yang tidak mudah mundur dan putus asa. Apalagi dalam memperjuangkan kebaikan atas nama cinta dan sayang. Ada istilahnya, banyak jalan menuju kebayoran lama. Banyak jalan juga berarti untuk menggapai cita dan cinta. Dan gue sebagai sahabat tuh
mau ngasih tahu